Halo semuanya, selamat datang di acara Psikiatri, podcast kritis isu terkini. Perkenalkan, saya Alisa Azra, yang merupakan mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti, yang akan menjadi moderator pada podcast hari ini. Pada podcast kali ini, kita akan membahas topik yang relevan di Indonesia. Podcast ini berjudul KLB Campak di berbagai daerah, sinyal bahaya untuk aksi bersama. Belakangan ini, dunia kesehatan nasional digemparkan oleh merebaknya KLB campak di beberapa daerah Indonesia. Kejadian luar biasa campak ini menimbulkan kekhawatiran berbagai pihak karena tidak hanya berdampak pada kesehatan individu, tetapi juga pada kesehatan masyarakat luas. Memahami betapa besar dampak isu ini, tentunya kita memerlukan kolaborasi integratif, tak hanya dari tenaga kesehatan saja, tetapi masyarakat dan pemerintah kita. Nah, untuk bahas ini lebih dalam, kita sudah bersama dengan narasumber yang ahli di bidangnya, yaitu Dr. Tubagus Ferdi Fadila, spesialis anak magister kesehatan. Dr. Ferdi, gimana kabarnya, Dok? Alhamdulillah. Selamat siang. Alhamdulillah, selamat datang di Psikiatri, Dok. Terima kasih sudah Baik. diundang. Mari kita mulai sesi diskusi dan tanya jawab bersama beliau. Oke, kita mulai ya, Dok. Ya. Dok, sebenarnya apa itu penyakit campak dan apa gejala yang membedakannya dari penyakit infeksi yang lainnya, Dok? Baik. Sebelumnya terima kasih saya sudah diundang di sini. Saya pikir isunya sangat bagus karena memang angka infeksi atau kejadian campak meningkat ya di Indonesia dan sangat relevan untuk dibahas ya. Sebetulnya campak ini bukan sesuatu yang baru di Indonesia. Jadi istilah geger itu kan seolah-olah sesuatu yang baru ya. Jadi sebetulnya ini infeksi yang dari tahun ke tahun tetap ada ya. Cuma memang setelah pandemi COVID ini ada peningkatan jumlah kasus campak ya. Jadi yang membedakan kenapa infeksi campak ini begitu harus kita waspadai karena secara epidemiologi dia menularkannya sangat cepat. Ya. Kalau kita belajar ini untuk umum kan ya. Jadi kalau kita sama-sama ketahui dan belajar bagaimana dulu kita begitu ketakutan terhadap COVID ya dan SARS-nya. Padahal dia dalam bahasa statistiknya R0 atau penularannya itu satu bisa menularkan ke 2 sampai 4 orang. Ya. Delta itu bisa sampai 6 orang. Ya. Tapi kalau campak ini luar biasa. Dia R0-nya itu sampai 12 sampai 18 orang. Jadi sebetulnya 2 sampai 3 kali lipat dari SARS ya. Jadi sangat mudah penularannya. Ya. Mengapa harus kita waspadai dan mengapa kemudian cakupan imunisasinya harus tinggi? Karena kalau tidak, maka akan terjadi apa yang seperti yang terjadi sekarang. Peningkatan kasus yang terakhir mungkin dilaporkan itu adalah di daerah Madura. Tapi sebetulnya pada tahun-tahun sebelumnya outbreak-nya juga sudah cukup tinggi. Jadi kalau kita melihat dalam laporan profil kesehatan nasional kita di tahun 2022 saja, itu kasusnya sampai dengan 10.000 kasus dalam setahun. Tapi itu yang terkonfirmasi. Artinya dia secara klinis sakit campak, kemudian diperiksa laboratorium, periksa antibodinya, dia terkonfirmasi positif. Tapi masih banyak yang klinis campak tidak didukung oleh penunjang laboratorium yang terkonfirmasi. Jadi ini seperti ada fenomena iceberg sebetulnya. Ya. Kemudian tahun berikutnya menurun nih, tahun 2023 itu menurun 4.000, sekarang tahun 2024 menurun 3.000 ya. Tapi tetap kasusnya sama dan pelaporannya masih yang terkonfirmasi. Artinya yang belum terkonfirmasi mungkin juga masih tinggi. Jadi itu mengapa kita penting mengetahui kenapa campak ini mesti dibedakan dengan infeksi yang lain ya. Nah, penularannya, infeksi ini agennya adalah virus ya, morbillivirus ya. Dia masuk dalam famili paramyxovirus. Nah, dia itu menularkan sama seperti COVID dari droplet. Dari droplet kita ini, kalau ada yang bersin, ada yang batuk, itu dari dropletnya bisa menularkan. Berapa lama? Kurang lebih 2 jam. Jadi kalau itu di depannya ada anak yang batuk dan dia campak,
itu dalam kontak 2 jam tuh masih bisa menularkan. Dan dalam waktu 2-5 hari itu memang infeksinya akan inaktivasi virusnya akan turun sampai 60%, tapi dia masih bisa menularkan. Nah, karena dia sangat menular itu, kemudian tadi kontaminasinya itu 12-18 kali, maka dia bisa membuat suatu kejadian luar biasa, wabah pada daerah itu. Gitu. Oke. Berarti buat si campak ini penularannya sesimpel lewat droplet dan bisa Betul. stay di udara selama 2 jam ya dok 2 ya? jam. Lama banget ya dok ya ternyata. Dan ternyata parah juga, ternyata bisa bisa sampai 12 kali lipat tadi ya dok ya? Iya, 12-18 kali. R0-nya itu ya dalam bahasa statistiknya. Jadi artinya resiko dia menularkan ke orang yang lain itu bisa sekelilingnya 12-18 orang yang kena. Nah, kalau COVID Delta itu 6-8 orang. Ya, COVID yang Alpha yang sebelumnya mungkin lebih rendah lagi 4-5. Jadi begitu banyak, makanya jangan heran kalau ada satu kelas dia kena campak, nggak lama kemudian dalam 2 minggu temennya campak semua. Karena inkubasinya kan, rata inkubasinya atau masa tunasnya itu adalah 10 sampai dengan 12 hari. Jadi kamu batuk, saya terkena, tidak kemudian saya kena di hari yang sama, klinisnya baru timbul 10 hari kemudian. Dan dalam 4 hari masa prodromal itu dia menularkan, dan dia mungkin nggak tahu dia campak, dan dia batuk dengan orang rumah atau teman-temannya, akhirnya semua kena. Itu kemudian bisa menjadi KLB. Ya. Mungkin karena sefatal itu ya dok, makanya bisa disebut sebagai KLB juga ya campak ini. Semudah itu penularan. Kan kalau definisi KLB kan ada ya dari Kementerian Kesehatan. Jadi kalau Anda menemukan 5 kasus, ya kasus yang terkonfirmasi lah ya, kemudian dalam waktu 4 minggu berturut-turut Anda di daerah tertentu dengan epidemiologi yang jelas. Artinya epidemiologi yang jelas tuh Lisa bisa men-trace, oh si ini dapat dari si ini dapat si ini, oh jadi ini saling berhubungan nih. Itu wilayah tersebut kita bisa sebut sebagai KLB. Kejadian luar biasa. Nah, tentunya dengan statement KLB, respon pemerintah juga harus cepat ya. Betul. Oke, pertanyaan lanjutan nih dok. Kira-kira faktor apa aja sih dok yang bisa meningkatkan resiko penularan si campak ini dok? Resiko ya. Yang pertama tentunya cakupan imunisasi. Ya. Jadi dalam suatu penelitian dilakukan oleh WHO, karena R0-nya tadi sangat tinggi ya, maka membuat herd immunity atau imunitas kelompok itu harus bagus. Bagaimana caranya supaya dia tidak menularkan ke orang lain? Maka harus di atas 95% ya populasi yang ada di sana tuh terprotek dengan imunisasi. Jadi harus setinggi itu targetnya dari WHO. Di atas 90% baru dia efektif. Jadi kalau cakupan imunisasi di sana kurang ya, atau malah zero imunisasi ya, karena kasus mungkin yang outbreak sekarang itu dulunya masa pandemi ya. Jadi kita tahu masa pandemi tahun 2019, 2020, 2021, semua orang takut keluar rumah. Jangankan ke rumah sakit, ke posyandu juga mereka takut terinfeksi. Sehingga mungkin pada masa itu ada zero immunization. Iya, betul. Ada zero atau mungkin vaksin yang tidak lengkap. Jadi ada istilah zero vaksin dan yang tidak lengkap. Kalau zero itu dia tidak dapat vaksin sama sekali. Tapi kalau dia tidak lengkap, dia mungkin 9 bulannya dapat, tapi kemudian yang 18 bulannya yang dosis kedua dia nggak dapat. Nah, itu kemudian membuat imun sistem dia tidak cukup kuat untuk proteksi virus itu ya. Nah, kalau kemudian yang tidak divaksin itu sangat tinggi, maka cakupannya kurang dari 90, maka herd immunity-nya kan rendah. Nah, dengan di Indonesia ini kan mobilisasinya kan sangat gampang ya. Satu daerah ke daerah lain sangat mudah gitu. Sekarang dengan ada Gojek segala macam, kemudian populasi sekolah juga sangat padat, itu memudahkan itu. Memudahkan penularannya itu. Jadi faktor-faktornya pertama adalah itu. Yang kedua, mungkin ada angka drop out yang tadi disampaikan bahwa vaksin pertama sudah, vaksin kedua mestinya di umur 18 sudah. Tapi waktu vaksin yang ketiga, MR yang kedua itu di umur 5-7 tahun, dia tidak vaksin. Itu drop out. Itu juga, itu mungkin mesti dilihat angkanya tinggi apa tidak. Ya.
Yang berikutnya adalah masih adanya kelompok-kelompok yang resistensinya atau keengganan vaksin tinggi. Masih ada. Denial gitu ya? Iya, kalau mungkin dulu istilahnya kelompok anti vaksin, ya. Tapi kalau saya bilang itu keengganan untuk vaksin. Itu bisa karena misinformasi atau yang lain-lain lah ya. Nah itu saya pikir edukasinya juga mesti bagus ya. Nah, jadi faktor-faktor tersebut ditambah lagi malnutrisi, defisiensi vitamin A itu jadi faktor yang membuat angka kejadian campak bisa meningkat. Berarti lumayan banyak ya dok faktornya ya? Banyak, multifaktor. Oke. Lanjut dok, gimana tata laksana pengobatan untuk infeksi campak dok? Iya, untuk campak ini dia memang virus, tapi tidak ada antivirus yang spesifik untuk virus ini. Jadi sifatnya kita menunjang saja. Jadi yang pasti harus ada cukup nutrisi dan cairan. Jadi jangan sampai pasien jatuh pada dehidrasi, ya karena demam tinggi terus menerus ya. Kemudian obat-obat yang lain ya sifatnya simptomatik saja. Kalau dia demam diberikan antipiretik. Nah yang mesti diberikan biasanya tambahan adalah kewajiban itu vitamin A. Nah, vitamin A ini mesti diberikan pada hari pertama, hari kedua, dan hari ke-14. Jadi mesti diberikan. Baik yang di bawah usia 6 bulan, setahun, maupun di atas tahun. Dosisnya berbeda. Jadi itu harus diberikan untuk membantu epitelisasi sel-sel ya. Karena sifatnya campak itu membuat nekrosis ya pada epitel mukosa maupun kulit ya. Kulitnya jadi menghitam begitu ya, menebal karena dia timbul ruam di masa prodromal itu ya. Gitu. Oke, berarti yang utama mungkin kita harus mencukupi nutrisi dan cairan dulu ya dok ya. Terus sama mungkin kalau misalnya ada demam ya mungkin kasih obat simptomatik gitu ya dok ya. Sama yang terpenting juga tadi vitamin A-nya ya dok ya. Iya. Nah campak ini sebetulnya kalau dia ringan dia bisa rawat jalan. Yang penting diedukasi di orang tuanya bahwa anak ini harus diisolasi. Mengapa diisolasi? Tadi kita jelaskan bahwa dia mempunyai sifat penularan yang sangat tinggi. Ya. Yang kedua, kalau terjadi masih dirawat jalan, tapi kemudian di rumah diberikan cukup nutrisi dan cairan. Nah, yang berikutnya adalah yang mesti diwaspadai, memberikan edukasi ke orang tua kalau terjadi komplikasi. Komplikasi terbanyak daripada campak ini adalah bronkopneumonia atau radang paru-paru. Ya, karena infeksi sekunder bisa, karena virusnya sendiri juga bisa. Sekunder daripada bakteri. Nah, kadang-kadang dirawat karena itunya, datang dengan sesak nafas dan batuk, ya. Atau komplikasi yang lain yang kedua, yang setelah pneumonia adalah diare. Jadi diare membuat dehidrasi, nah itu harus dirawat inap. Nah, tentunya itu harus dibangsal isolasi ya. Kalau tidak nanti akan terjadi infeksi nosokomial, maka di rumah sakit dia akan menularkan ke pasien yang lainnya. Gitu. Berarti mungkin banyak beberapa anak yang udah sebenarnya mengalami campak tapi baru datang ke rumah sakit tuh dengan keluhan bronkopneumonia atau diare gitu. Betul, biasanya sudah dengan pemberat, komplikasi baru dibawa ke UGD. Ya, karena memang sebetulnya kalau campak tanpa komplikasi dia masih bisa rawat jalan di rumah. Gitu. Oke. Lanjut ya dok. Ya. Hingga saat ini tercatat ada sebanyak 46 KLB di 42 kabupaten atau kota di 14 provinsi dengan Kabupaten Sumeneb, Madura menjadi daerah dengan kasus tertinggi. Apa yang dimaksud dengan kejadian KLB campak serta apa dasar penetapan atau indikator status KLB di suatu wilayah? Ya, tadi sudah disampaikan. Jadi kita mengikuti definisi daripada kesehatan. Jadi kalau ada kasus campak lebih dari 5, kemudian dalam jangka waktu 4 minggu berturut-turut, kemudian dengan epidemiologi yang jelas, kontaknya siapa, faktor resikonya ada kita ketahui, itu bisa dikatakan di daerah tersebut ya itu menjadi KLB. Ya. Banyak sekali, bahkan kalau kita pantau di website Kemkes itu kabupaten atau kota yang di KLB itu bergerak terus. Tapi kalau nanti saya minta insertkan data ya. Jadi sebetulnya dari tahun 2022 itu yang merah sedikit, 2023 tambah banyak, 2024 agak berkurang. Jadi memang angka kejadiannya naik, kemudian ada yang turun di 2024. Tapi 2025 belum selesai nih, laporan tahunnya belum ada. Tapi yang mesti kita tahu bahwa di laporan profil kesehatan itu
adalah campak yang terkonfirmasi dengan pemeriksaan penunjang. Sebetulnya masih banyak kalau kita lihat di masyarakat itu sakit campak nggak dilaporin satu, yang kedua dilaporkan tapi dia masih suspek, artinya dia belum terkonfirmasi, belum diperiksa IgM antibodinya, ya. Nah itu kalau itu nggak masuk tuh dalam laporan, nah itu berarti sebetulnya kasusnya masih cukup banyak. Gitu. Berarti banyak yang belum terlihat gitu ya dok, tapi sebenarnya ada gitu kan? Ada, saya bilang tadi iceberg mungkin. Oke. Selanjutnya dok, apakah KLB campak mempunyai perbedaan seperti regulasi khusus untuk penanganannya dibanding KLB penyakit lain? Ya, sikap KLB sama ya. Jadi begitu ada kejadian luar biasa, maka dalam kurang dari 72 jam pemerintah setempat harus memitigasi, melakukan surveillance, dan melakukan suatu respon yang dikatakan outbreak response immunization ya. Jadi imunisasi serentak di daerah tersebut, di daerah yang dinyatakan KLB dengan target harus di atas 95%. Kalau tidak percuma. Bukan percuma ya, tapi kalau target itu tercapai maka masih kemungkinan terjadi lagi KLB. Karena tadi herd immunity-nya nggak akan tercapai ya gitu. Berarti pemerintah setempat harus istilahnya gercep ya, gerak cepat gitu ya, karena dalam 72 jamnya udah harus langsung imunisasi. Harus ori ya. Oke. Lanjut nih dok. Kalau menurut dokter, apa alasan daerah-daerah di Indonesia masih mengalami peningkatan kasus infeksi campak hingga harus menetapkan status KLB? Iya, sebetulnya tidak ada daerah yang ingin didapat status KLB ya. Jadi artinya kan daerah tersebut infeksinya masih tinggi dan rentan, dan kita nggak mau dong datang ke daerah yang ada KLB-nya. Gitu. Saya pikir ini terjadi karena tadi ya, pasca pandemi ini cakupan imunisasi kita menjadi kembali lebih rendah. Mungkin sebelumnya di tahun 2019 ke bawah kita sudah menyatakan mau bebas campak, sama seperti kita mau bebas polio. Tapi kemudian pasca pandemi polio ada lagi, campak ada lagi ya. Gap ini, gap masa di mana vaksinasi dasar itu mungkin ada. Nah itu yang harus dikejar sekarang, di catch up. Jadi melakukan ORI atau outbreak respon imunisasi tersebut pada daerah KLB sesuatu yang sangat penting. Yang berikutnya adalah mengikuti, harus ada dosis ikutan MR yang kedua, ya, dan MR yang lanjutan pada SD. Saya melihat bahwa pada laporan profil itu cakupan vaksin anak 5 tahun sampai 7 tahun di tahun 2023 masih di bawah 95%. Saya lihat masih 93%. Tapi kemudian sepertinya pemerintah melakukan strategi meningkatkan itu sehingga pada laporan 2024 naik tuh. Alhamdulillah naik. Sudah di atas jadi dia 109% malah. Angkanya kok jadi 109% ya. Bagaimana dapatnya ya, itu pemerintah ya, laporan-laporan. Jadi cakupan imunisasi di usia 5-7 tahun sudah naik tuh. Bagus ya, mudah-mudahan kita harapkan dengan begitu maka kejadian-kejadian campak itu di tahun-tahun ke depan harapan kami makin menurun. Ya tadinya kan 3.000, 10.000 turun ke 4.000, mudah-mudahan nanti tahun 2025 ini walaupun masih ada angkanya di bawah itu. Kita tunggu saja nanti akhir tahun, dan tentunya ya paling tinggi itu terakhir tahun 2024 itu daerah Aceh ya. Aceh. Ya Aceh masih tertinggi dalam kasus KLB, kemudian ya daerah lain misalnya berganti lah. Karena tadi saya sampaikan di kita itu mobilisasinya sangat cepat. Yang kedua area padatnya sangat banyak, terutama sekolah ya. Yang berikutnya adalah banyak kantong-kantong padat tapi tidak termitigasi seperti pemukiman padat kumuh itu segala macam ya. Itu yang mungkin juga punya faktor resiko tinggi gitu ya. Oke. Berarti mungkin kurang lebih kenapa masih ada daerah yang ditetapin sebagai KLB tuh karena tadi ada orang yang harusnya udah vaksin tapi belum mencapai targetnya ya dok ya, karena ada sempat pandemi, terus juga mungkin ORI atau outbreak response immunization-nya tidak terlaksana dengan optimal. Betul. Ya dok ya. Oke. Lanjut ya dok, apa sih dok yang masih menjadi tantangan kita baik masyarakat, tenaga medis maupun pemerintah dalam menanggulangi KLB campak di negara ini? Oke, jadi tantangan kedepannya ya, mungkin tenaga kesehatan, dalam hal ini juga pemerintah masuk sana.
Jadi surveillance-nya ditingkatkan, kemudian target imunisasinya harus meningkat ya, terutama imunisasi dasar. Jadi imunisasi dasar itu adalah di bawah setahun dia harus dapat vaksin MR di usia 9 bulan. Nah itu digiatkan kembali ya, terutama daerah-daerah yang masih angka cakupan imunisasinya rendah, di bawah 95% ya. Kemudian jangan lupa ada booster ya, MR di umur 18 bulan. Ya, itu juga dapat. Nah, untuk yang di SD yang umur 5 sampai 7 tahun juga harus dapat MR kedua. Jadi kan 9 bulan campak atau MR, kemudian dapat lagi MR lagi di umur 18 bulan, dapat lagi di 5 sampai 7 tahun. Nah, itu harus dapat. Pastikan dapat ya, Dok ya. Jangan sampai tinggi di sini, kemudian boosternya di umur 5 tahun, nanti outbreaknya di usia segini nih. Jadi kalau kita lihat itu kasusnya ada yang umurnya sekarang sudah ada campak yang kena di usia di bawah 5 tahun, ada yang di usia sekolah. Nah, itu mungkin karena tadi boosternya belum lengkap. Gitu. Oke. Berarti mungkin apa yang harus dilakukan sama pemerintah, mungkin surveillance ditingkatkan, Iya. terus sama mungkin Cakupannya ditingkatkan. Iya. Mungkin pemerintah juga harus lebih gencar untuk lakukan imunisasi gitu ya, Dok, biar Iya. tetap on target gitu istilahnya. Kemudian mencegah komplikasi yang berat ya. Jadi saya pikir bagus jadi Posyandu ada program vitamin A itu tetap diberikan, dan pemantauan gizi buruk ya. Jadi campak ini kalau kena pasien pada defisiensi vitamin A kemudian pada gizi buruk, itu jelek sekali ya kondisinya. Nah, yang berikutnya adalah untuk masyarakat. Masyarakat juga harus paham bahwa resiko-resiko begitu ada yang terkena sakit campak ya perlu diisolasi. Maksudnya bukan apa-apa, tapi supaya tadi tidak menularkan ke banyak orang. Betul. Gitu. Oke. Mungkin sebenarnya buat tugas masyarakat sesimpel itu aja ya, Dok ya. Lebih ke Iya. langsung mengarahkan anak ini untuk isolasi aja gitu. Ya, mengenal bahwa campak itu adalah penyakit yang menular dan bagaimana menyikapinya kalau ada yang sakit. Yang berikutnya adalah mungkin bersama-sama memberikan penyadaran terhadap teman-teman atau rekan-rekan yang masih fobia atau masih hesitant atau masih ragu terhadap vaksin atau bahkan anti vaksin ya, untuk menyampaikan betapa pentingnya imunisasi terhadap kesehatan masyarakat secara menyeluruh, public health. Jadi sebetulnya imunisasi ini bukan hanya kepentingan pribadi tapi kepentingan masyarakat yang lebih luas. Betul. Gitu. Oke, sebenarnya mau tahu sih, Dok, kayak kalau misal kita sebagai dokter ketemu sama ada orang yang anti vaksin, itu sikap kita mesti gimana sih, Dok? Ya, pertama mendengar. Kita tuh harus bisa mendengar. Mungkin ada yang tidak tahu atau kurang informasi atau misinformasi. Kalau memang ada, ya kita berikan informasi yang benar. Tentunya informasi yang berdasarkan fakta dan data. Ya, faktanya apa? Bahwa kasus ini masih ada. Datanya apa? Oh, ternyata cakupan imunisasinya pada daerah yang KLB adalah cakupannya rendah. Itu kan fakta dan data kita berikan. Selebihnya ya sudah, itu usaha kita. Tapi kalau misalnya dia tetap kekeh gitu, nggak mau gitu, kalau sebenarnya itu untuk anaknya gitu, Dok. Ya, ada istilahnya program pemerintah, vaksinasi wajib dasar. Kemudian siasatnya adalah apa? Mungkin siasatnya adalah nanti dilihat sertifikat vaksinnya untuk masuk sekolah dan sebagainya. Tapi sekali lagi itu adalah hak ya. Jadi ada yang mungkin dengan alasan-alasan yang ya banyak alasan ya. Yang kedua, barangkali memang sudah bagus sekali program-program pemerintah untuk vaksin-vaksin dasar ini itu gratis kan? Tidak ada yang bayar. Jadi kalau datang ke Posyandu, ke Puskesmas itu 9 bulan gratis, 8 bulan gratis, 5 tahun gratis. Cuman anaknya kan dikejar-kejar lari. Jadi nggak masalah. Yang penting itu semua sudah di-provide, tinggal kita mengikuti. Tujuannya adalah baik ya, cakupannya bagus sehingga tidak lagi ada nanti outbreak-nya seperti itu gitu ya. Berarti emang sebenarnya tergantung individu itu ya, Dok ya, mau Ya, kesadarannya. Karena kalau nanti sudah sakit, kalau sudah morbiditasnya meningkat, terus angka kematian mortalitas meningkat, kan yang rugi kita semua. Kalau anak sering sakit, terutama campak, nanti nutrisinya terganggu, gizinya. Kemudian nanti akademiknya tertinggal gitu. Ya. Lanjut, Dok, vaksin campak kan udah lama nih tersedia di Indonesia, Sudah tapi lama. kenapa masih bisa terjadi KLB campak di Indonesia? Ya,
Banyak faktor yang terutama yang menyebabkan dia mungkin menjadi zero vaksin atau yang tidak lengkap tadi ya. Dalam kasus ini yang kita seret ke belakang mungkin yang terdekat adalah pandemi tadi ya. Yang kedua bisa mungkin akses ke posyandu puskesmas yang pada beberapa daerah mungkin belum merata. Yang ketiga adalah informasinya mungkin belum sampai sehingga bisa timbul KLB gitu ya. Berarti mungkin peran posyandu atau puskesmas di sekitar itu juga lumayan penting ya? Sangat penting buat kesehatan masyarakat, sangat penting ya. Next dok, dari tantangan tersebut apa upaya yang seharusnya jadi prioritas yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah dan menekan kasus KLB campak? Ya, perannya ya tentunya memitigasi daerah-daerah mana yang cakupan imunisasinya rendah. Ya, terutama saya sudah sama WHO ya menyampaikan bahwa supaya vaksinasi measles rubella ini efektif menimbulkan herd imunitas, dia harus cakupannya ada 90%. Maka harus dilakukan mitigasi yang valid daerah-daerah mana yang masih cakupannya rendah. Kemudian untuk cakupan yang sudah tercapai, jangan cukup senang dulu. Ikuti yang 18 bulan, ikuti yang 5 tahun. Sama cakupannya harus di atas 90%. Kalau tidak, maka akan timbul di situ. Ya. Jadi kadang-kadang kita 9 di tahun pertama oke, cakupan tinggi. Tapi kemudian di usia 18 bulan, masyarakat mulai kendor untuk kontrol vaksin. Nah, apalagi yang 5 tahun. Ya. Nanti boleh tuh memilih mau vaksinnya di rumah sakit swasta atau di posyandu, misalkan saya nggak mau di posyandu lah bareng-bareng semua, yang nggak jadi masalah. Yang penting tercatat sudah makan vaksin gitu. Mungkin harus ini ya, mitigasi valid yang di daerah yang tinggi angka KLB-nya ini. Iya. Terus juga untuk daerah yang angka KLB-nya rendah juga harus tetap dikejar untuk targetnya. Diikuti. Lanjutnya dok, pertanyaan terakhir. Selain upaya pemerintah, apa upaya yang dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan maupun masyarakat agar dapat mencegah dan menekan kasus KLB campak? Ya, mencegah tentunya primer dengan tenaga kesehatan mesti tahu bagaimana mengenforce, memaksimalkan kemampuan kita untuk meningkatkan cakupan vaksin, ya. Baik yang bekerja di puskesmas atau tenaga kesehatan di posyandu maupun di rumah sakit pemerintah maupun non pemerintah. Jadi menekankan pentingnya vaksin itu menjadi hal yang wajib, ya, untuk upaya pencegahan. Yang kedua adalah meningkatkan nutrisi, ya, nutrisi anaknya sehingga daya tahan tubuhnya menjadi baik. Jangan sampai terjadi defisiensi vitamin A atau gizi buruk, ya. Yang berikutnya adalah mungkin lingkungan, ya, melihat kantong-kantong yang potensi apabila terjadi wabah akan menjadi KLB seperti di sekolah-sekolah maupun di pemukiman padat kumuh, ya. Jadi itu kita mesti melihat kantong-kantong itu kadang-kadang tidak terjamah, sehingga kalau termasuk pondok-pondok pesantren, sekolah-sekolah boarding itu yang sering ketemu kan. Jadi kalau ada infeksi pasti dia akan cepat itu menularnya. Jadi itu juga mesti selain informasi yang diberikan, penyuluhan-penyuluhan dan fasilitas kesehatan yang diakses di mana mereka dapatkan vaksin gitu. Saya pikir itu sudah menjadi target pemerintah dan sudah berjalan sih. Sehingga kita bisa melihat laporan dalam profil kesehatan itu ada peningkatan cakupan dan ada penurunan kasus. Kita berharap ini terus berjalan sesuai dengan programnya sehingga kasusnya menjadi berkurang. Oke, jadi untuk kesimpulan dari podcast hari ini, seperti yang tadi kita udah simak bareng-bareng, bahwa campak merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus Morbilli. Penyebarannya bisa lewat droplet, seperti saat batuk atau bersin. Virus ini bisa stay di udara sampai 2 jam. Penularannya bisa menyebar hingga ke 12-18 orang. Lalu untuk target herd immunity-nya untuk mencegah campak itu minimal mencapai 95%. Tata laksana untuk penderita campak, kalau memang belum ada komplikasinya,
seperti bronkopneumonia dan diare itu masih bisa dirawat jalan. Tapi kalau udah ada komplikasi itu harus dilakukan rawat inap. Lalu untuk obat-obatan yang diberikan seperti obat-obatan simptomatik dan vitamin. Lalu pemberian nutrisi yang cukup dan juga pastikan asupan cairannya dipenuhi. Penderita juga harus diisolasi. Regulasi khusus campak terdiri dari mitigasi, surveillance, dan respon berupa imunisasi massal dengan target lebih dari 95% dalam kurun waktu kurang dari 72 jam. Penyebab KLB campak karena pasca pandemi, cakupan imunisasinya masih cukup rendah. Lalu supaya KLB campak ini bisa ditumpas, surveillance harus ditingkatkan, imunisasi dasar harus digencarkan, pemberian vaksin booster, dan selalu edukasi masyarakat betapa pentingnya dalam menyelesaikan tuntutan vaksin. Lalu faktor kenapa KLB campak itu masih ada, yang pertama itu karena akses ke posyandu itu tidak memadai atau belum merata, serta informasi mengenai campak yang masih kurang tersebar luas. Lalu targetkan vaksin untuk tempat-tempat umum yang berpotensi untuk menjadi penularan seperti sekolah-sekolah serta pesantren. Baik, demikianlah psikiatri kita kali ini. Semoga podcast ini bisa membuka pandangan kita dan menambah wawasan. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Sampai jumpa di episode psikiatri selanjutnya. Bye-bye.
Oke, jadi untuk kesimpulan podcast kali ini itu kurang lebih campak itu merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus dan bisa disebarkan lewat droplet, sesimpel lewat batuk atau bersin. Dan virus ini bahkan bisa stay di udara selama 2 jam. Dan penularannya itu bisa menyebar hingga sebanyak 12-18 orang. Dan untuk target herd community untuk mencegah campak itu minimal harus sampai 95%. Lalu untuk tata laksana penderita campak, kalau misalnya belum ada komplikasi parah kayak bronkopneumonia atau diare, itu masih boleh dirawat jalan aja. Tapi kalau udah ada komplikasi seperti bronkopneumonia atau diare, itu udah harus banget dirawat. Lalu untuk obat-obatan yang bisa dikasih itu seperti antivirus, lalu obat-obat simptomatik kalau misalnya ada demam. Lalu juga yang penting itu adalah ngasih vitamin A. Lalu jangan lupa untuk melakukan pemberian nutrisi yang cukup dan cairan. Serta kalau regulasi khusus campak itu bisa berupa mitigasi, surveillance, dan respon berupa imunisasi massal dengan target lebih dari 95% dalam kurun waktu kurang dari 72 jam. Lalu penyebab KLB campak masih ada. Karena kemarin kita sempat ngalamin pandemi dan cakupan imunisasinya jadi rendah. Lalu supaya KLB campak ini bisa ditumpas, surveillance harus ditingkatkan, imunisasi harus digencarkan, pemberian vaksin booster, selalu edukasi masyarakat betapa pentingnya menyelesaikan runtutan vaksin. Lalu alasan kenapa KLB campak ini masih ada atau marak lagi adanya, ya karena ada pandemi, lalu akses ke posyandu tidak memadai atau belum merata, lalu adanya informasi yang kurang tersebar luas. Lalu penting juga untuk melakukan mitigasi valid daerah. Kira-kira daerah mana yang udah mencapai herd community dan mana juga daerah yang belum tercapai herd immunity-nya, dan sehingga harus dikontrol di vaksin boosternya sehingga bisa mencapai target. Lalu juga targetkan vaksin untuk tempat-tempat umum atau tempat-tempat yang padat kayak sekolah, kayak pesantren yang kira-kira bisa berpotensi untuk menjadi tempat penularan. Oke, demikianlah psikiatri kita kali ini. Semoga podcast ini bisa membuka pandangan kita dan menambah wawasan. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di episode psikiatri selanjutnya. Bye-bye.